Zodiak Gemini, jumpa lagi dengan saya Melty di sini. Kali ini kita akan melakukan pembacaan mengenai energi zodiak Gemini ya di bulan Mei 2023. Pembacaan ini adalah pembacaan secara umum atau general ya. Jadi energi banyak orang yang kita tarik di sini. Pasti ada yang resonate, ada yang tidak. Oleh karena itu bijaklah dalam menanggapinya. Oke Gemini, kita lihat ya energimu di bulan Mei 2023 dengan tema umum di sini ya. Ya, ini tentang bertemu dengan orang yang punya chemistry yang kuat ya denganmu, yang bikin kamu nyaman. Atau kamu harus membangun hubungan yang selaras. Jadi kamu bisa bertemu dengan orang-orang sefrekuensi jika kamu menyelaraskan dirimu. Tapi kalau kamu merasa kamu masih dipertemukan dengan orang-orang yang gak sesuai, yang toksik, kamu harus perlu melihat ke dalam dirimu ya, jiwa terdalammu, apa yang kurang beres, apa yang belum selaras. Jadi selaraskan dulu, seimbangkan dulu dari diri sendiri, baru energimu memancar keluar dan menarik orang-orang yang frekuensinya sama denganmu. Ya, sama dengan keinginan jiwa terdalammu. Oke, kita lihat ya. Gemini, dari tebaran kartu ini kita lihat kamu di bulan Mei ya. Gemini, di sini ada yang melakukan perayaan, syukuran ya, mungkin ada pesta pernikahan di sini, atau mungkin acara ulang tahun, reuni, wisuda, syukuran naik jabatan, atau mungkin syukuran yang tradisional ya, ada di sini. Tapi kalau dilihat di sini juga buat kamu Gemini ya, kamu juga harus bersenang-senang, berbahagia ya. Dan di sini juga buat Gemini yang mengalami konflik di dalam hubungan ya, atau ada permasalahan ya di dalam kerjaan, karir, usaha, atau di dalam hubungan percintaan, kamu harus mengambil jeda. Jangan sampai karena ada konflik, kesalahpahaman, malah dengan kondisinya yang lagi emosi, pikirannya ruwet, belum jernih ya, malah bikin tambah memperkeruh, memperbesar masalah. Jadi harus ambil jeda waktu dulu, harus pertimbangkan, pikirkan secara matang, secara mendalam, baru menyelesaikan. Ya, kalau di sini kamu nggak mengosongkan dirimu terlebih dahulu ya, malah tambah memperkeruh masalah, memperpanjang ya. Kamu mending kamu ambil waktu untuk jeda, lebih fokus dengan dirimu, bersenang-senang, happy-happyan gitu, atau mau ngelakuin apa kayak gitu, daripada kamu terbebani terus mikir dengan masalah yang kamu hadapi ya, malah bikin kamu bisa jadi kayak tertekan, tambah mempersulit diri. Jadi lepaskan, santuy aja. Pasti pas kamu lagi tenang, lagi nyantai, malah kamu bisa berpikir secara sehat, bisa imbangi
perasaan dan pikiranmu, dan kamu bisa melihat dengan jelas gimana eh, mencari solusi atau mau keluar dari permasalahan tadi. Ya. Dan di sini juga buat Gemini ya, ya mungkin di sini jika kamu adalah orang yang sukses mapan ya secara finansial, secara materi, mungkin ada yang datang meminta pertolonganmu di sini ya. Atau mungkin kalau kamu mendapatkan sesuatu yang hubungannya dengan materi, ya mendapatkan keberuntungan, ya kamu harus bisa berbagi, bermurah hati lah. Tapi di sini kalau Gemini merasa seperti kayak membutuhkan pertolongan, bantuan, kamu harus berani untuk bertindak, untuk action, harus berjuang mencapai apa yang kamu inginkan ya, di dalam hubungannya dengan keuangan, karir, kamu harus bergerak gitu ya. Bukan cuman kayak diam aja terus menunggu keajaiban, kamu harus bergerak, bertindak. Justru di sini ada energi yang bagus untuk menguatmu dalam bidang karir, keuangan, ya hal yang bersifat materi bisa membuatmu sukses gitu ya. Dan di sini juga ya masih ngomong tentang konflik ya, permasalahan ya. Mungkin Gemini sebelum memasuki Mei ya mungkin sudah merasakan ya, ada yang kayak dihadapkan dengan orang yang bikin hatimu panas, bikin jengkel ya. Ini ya orang toksik lah. Jadi kayak selalu bikin kamu itu terganggu. Wah, ini bisa orang yang di lingkungan pekerjaan, ya lingkungan kerja, atau yang lingkungan di rumah gitu ya, di tetangga, atau mungkin keluarga sendiri, atau mungkin pasangan juga ya. Di sini justru kalau kamu mau menciptakan keselarasan ya, keseimbangan diri, kamu nggak perlu kayak harus bereaksi terus dengan api yang ditimbulkan dari luar, racun yang ditimbulkan dari luar ya. Tapi di sini kalau aku lihat energi yang lebih kuat lah adalah energi orang yang terdekat denganmu, orang yang paling kamu cintai, paling kamu sayangi ya. Di sini energinya panas, api, bikin jengkel gitu ya. Tapi di sini harus disuruh, kamu harus kembali ke dalam diri kamu. Kamu pertanyakan, kenapa kamu dihadapkan di dalam kondisi seperti ini atau dipertemukan dengan orang-orang yang toksik. Jadi kamu harus bertanya kembali ke dalam diri, bukan melemparkan keluar gitu ya. Ya wajar, manusiawi banget kalau kita merasa kayak marah, terganggu dengan orang-orang seperti itu. Tapi biasanya apa yang di luar diri kita adalah cerminan dari dalam diri kita. Jadi harus cari tahu. Harus tenang, minta petunjuk sama Tuhan. Kenapa sih aku dihadapkan sama orang-orang seperti ini? Tapi di sini juga ada Gemini yang untuk bulan Mei ya, Mei 2023 dipertemukan dengan ya kayak soulmate, belahan jiwa, terus ada yang mengajak hubungan serius, menikah, kayak gitu ya. Tapi di sini kamu juga harus memperkuat dirimu ya, lebih kayak self love, terus harus mandiri secara emosi, mental, spiritual, fisik. Jangan sampai karena kita dipertemukan dengan orang ini bahan jiwa kita, jadi kita kayak ketergantungan. Jangan. Kalau kita ketergantungan, pasti satu pihak ini juga akan merasa capek, nggak selaras. Jadi kita harus sama-sama mandiri, sama-sama kuat, baru jalan barengan. Kayak gitu ya. Ya memang di sini buat Gemini ya, di bulan Mei harus menyelaraskan dirimu, seimbangkan dirimu, dan lihat kekuatan potensi dari dalam diri. Jika ada yang salah, ada yang kurang, introspeksi diri, perbaiki gitu ya.
Dan di sini juga buat Gemini, yang mau investasi, menabung, ya lakukan itu. Buat Gemini yang terlalu boros atau mungkin kemarin-kemarin itu menghabiskan banyak uang ya, pengeluarannya lebih besar, harus mulai belajar untuk hemat. Dan di sini juga buat Gemini, pertahankan apa yang memang harus dipertahankan dan lepaskan apa yang harus dilepaskan kalau memang sudah nggak nyaman, nggak layak, ditinggalkan gitu ya. Jangan sampai selalu mempertahankan sesuatu yang buruk ke dalam hidupmu, malah bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu menderita gitu ya. Ya, untuk Gemini di bulan Mei 2023, selaraskan dirimu, seimbangkan dirimu. Jika ada yang di luar yang bikin kamu terganggu, nggak nyaman, kamu harus lebih introspeksi diri. Apa yang salah, apa yang kurang dari dalam diri. Karena di luar adalah cerminan dari dalam diri kita. Seperti itu Gemini. Ini ya tentang pembacaan energimu di bulan Mei 2023. Mudah-mudahan resonate, dan buat teman-teman yang nggak resonate ya, ambil hal-hal positif di sini. Jika ada kekurangan, kekeliruan, saya minta maaf. Sampai ketemu lagi Gemini. Bye.